warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jemaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita mari sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada saat ini kita masih diberikan cucuran rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Juga tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah mengikuti ajarannya telah akan mendapatkan syafaat yang berumah. Amin. Sebelum saya membacakan maklumat, kami harapkan untuk jamaah bisa mengisi sop-sop terdepan dahulu, karena sop terdepan masih banyak yang kosong. Jangan di belakang dulu Pak, silahkan maju ke depan biar jamaah yang datang belakangan tidak repot masuk dan jamaah bisa. Maklumat selanjutnya yaitu khotib dan imam untuk hari ini Ustadz Abdul Basit. Alhamdulillah beliau sudah di antara kita, dan sebagai muadzin seperti biasa saudara Nandi Kawan. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji serta syukur adalah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat ini Allah masih berikan kita semua berbagai macam kenikmatannya. Di antaranya Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat panjang umur, serta nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan ini di Masjid At-Taqwa yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama untuk sama-sama melaksanakan perintah yang telah Allah wajibkan pada kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh umat beliau senantiasa istiqamah di atas sunnahnya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, tak lupa pula dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini
Khatib berwasiat, berpesan pada para jemaah sekalian dan khususnya untuk diri khatib pribadi, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita melaksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sepertinya kalau kita rasakan, rasanya baru kemarin kita melaksanakan ibadah salat Jumat. Saat ini kita sudah duduk lagi bersama-sama untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Rasanya baru kemarin kita memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah. Tahu-tahu sekarang kita sudah berada lagi di awal tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hadirin yang muliakan Allah, kalau kita rasakan sepertinya baru kemarin kita menikah, tahu-tahu kita sudah punya anak. Lalu rasanya baru kemarin kita punya anak, tahu-tahu kita mau mempunyai cucu. Ternyata hari demi hari yang kita lalui, dari Jumat ke Jumat, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun, itu sebetulnya bukan waktu yang lama. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengibaratkan bahwa hidup manusia di dunia ini bagaikan seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Bukan orang yang berjalan di atas jalan, tapi seperti orang yang menyeberang jalan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Rawahu Bukhari. Kata Rasulullah, jadilah kau di dunia ini hidup seakan-akan sebagai orang asing atau sekedar seperti orang yang menyeberang jalan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mengapa Rasulullah SAW mengibaratkan hidup manusia di dunia ini seperti orang yang menyeberang jalan? Karena yang namanya menyeberang itu, hadirin, tidak akan lama. Tidak mungkin ketika kita ingin menyeberang jalan raya yang begitu banyak sekali kendaraan lewat, lalu ketika sampai di tengah-tengah kita berhenti sejenak sekedar untuk santai-santai atau istirahat. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Justru sebaliknya, kita pasti akan terus berjalan dan bergegas agar kita selamat sampai di seberang jalan. Begitu juga dengan hidup kita di dunia ini, hadirin. Kita hidup di dunia ini tidak akan lama, karena dunia ini bukanlah tempat tinggal kita yang abadi, melainkan ibaratnya seperti jembatan penyeberangan untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Begitupun waktu kita di dunia ini tidak akan lama. Waktu singkat, waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan sebentar saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada penduduk akhirat, "Wahai manusia sekalian, berapa tahunkah lamanya kalian tinggal di bumi?" Lalu mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi hanyalah sehari atau setengah hari saja ya Allah." Lalu kemudian Allah katakan, "Sesungguhnya kalian tinggal di bumi ini hanyalah sebentar saja jikalau kalian benar-benar mengetahuinya." Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan hidup manusia di dunia ini ibaratnya seperti orang yang menyeberang jalan? Karena yang namanya menyeberang itu, hadirin, kita tentunya harus hati-hati.
Karena ada rambu-rambu yang harus ditaati. Harus tengok kanan, tengok kiri, depan belakang. Begitupun dengan hidup kita di dunia ini. Kita harus hidup di dunia ini harus penuh dengan kehati-hatian. Baik kita mau di rumah, mau di kantor, mau di masjid, mau di pasar, hidup penuh dengan aturan. Apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita ucapkan pun semua sudah ada aturannya. Tidak bisa kita hidup seenaknya, tidak bisa kita hidup semaunya, karena setiap ucapan dan perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat baik atau berbuat jahat di dunia ini, walaupun hanya seberat biji zarrah, maka pasti dia akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hidup yang sedang menyeberang ini, secara sadar atau tidak sadar, ternyata kita sedang berbaris di dalam satu barisan yang teramat rapi. Yang barisan ini sedang menuju satu pintu yang mau tidak mau dan suka atau tidak suka, kita pasti akan memasuki pintu tersebut. Pintu apakah itu gerangan? Yaitulah pintu kematian. Belum tentu hadirin orang-orang yang lebih tua di antara kita ini berada di barisan yang paling depan. Bisa jadi anak cucu kita yang baru lahir tahun ini justru berada di barisan yang paling depan. Belum tentu juga orang-orang yang sedang terkapar di rumah sakit, yang sedang sakit, mereka berada di barisan yang paling depan. Bisa jadi kita yang sehat bugar saat ini justru berada di barisan yang paling depan. Hadirin rahimakumullah, siapa yang bisa menjamin jikalau setelah pulang sholat Jumat ini kita masih hidup? Siapa yang bisa menjamin kalau besok atau lusa atau setahun lagi kita masih hidup? Hadirin, karena Allah Subhanahu wa taala mematikan orang tidak harus menunggu kita sakit dulu. Allah mematikan orang tidak perlu dengan tsunami, tidak perlu dengan gempa bumi, tidak perlu dengan tanah longsor, tapi cukup hanya dengan satu virus yang ada di dalam tubuh manusia. Itu saja Allah sudah bisa mengakhiri hidup kita. Tidak ada satu jengkal tanah pun di muka bumi ini yang aman dari kematian. Akan tetapi hadirin, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang konsisten dan istiqamah, mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu sedih. Minimal paling tidak mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mati dengan cara apapun, orang seperti ini la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Hadirin, bagi orang-orang yang beriman, kematian bukanlah akhir yang sangat menyedihkan. Bagi orang-orang yang beriman, kematian merupakan satu pintu gerbang untuk menuju kebahagiaan yang sejati. Bagi orang yang beriman, kematian adalah merupakan gerbang sebagai perjumpaan seorang hamba kepada sang Rabb-Nya. Bagi orang yang beriman, kematian bukanlah akhir yang sangat menakutkan. Bagi orang-orang yang beriman, kematian merupakan momen untuk melepaskan diri dari fitnah dunia, untuk membebaskan diri dari penjaranya dunia. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian sekali-kali mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Hadirin, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengomentari tentang ayat ittaqullah haqqa tuqatih. Apa kata beliau? Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini akan adanya hidup setelah mati, yang meyakini akan adanya surga dan neraka, yang meyakini bahwa kalau kita baik akan dibalas baik, dan kalau kita buruk akan dibalas buruk, maka lakukanlah 3 hal, kata beliau. Apa yang pertama? Yang pertama, ayyuta'a fala yu'sa. Orang-orang yang beriman hendaklah ia senantiasa untuk mentaati Allah, dan jangan sekali-kali punya semangat sedikit pun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermaksiat bisa berarti melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Bermaksiat juga berarti meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mabuk-mabukan, berjudi, membuka aurat, itu sudah jelas-jelas maksiat, dan meninggalkan sholat 5 waktu itu pun juga termasuk maksiat. Lalu kemudian yang kedua, kata beliau, ayyudhkara fala yunsa. Orang yang beriman hendaklah ia selalu ingat kepada Allah, dan jangan sekali-kali ia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman hendaklah ia harus sadar bahwa hakikat dirinya hanyalah seorang hamba Allah. Orang yang beriman hendaklah ia selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi hidupnya. Orang yang beriman hendaklah selalu ingat akan kematian. Orang yang beriman janganlah sampai melupakan dosa-dosanya, agar ia senantiasa banyak istighfar dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata beliau, yang ketiga adalah hendaknya seorang beriman ayyushkara fala yukfar, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali orang beriman memiliki niat untuk mengkufuri nikmat Allah. Orang yang beriman harus menyadari sepenuh hati bahwasannya segala rezeki dan juga segala kebaikan dan nikmat-nikmat yang ia miliki semuanya murni berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman hendaklah ia mensyukuri nikmat Allah, baik itu dengan lisannya, yakni memperbanyak membaca hamdalah, ataupun dengan perbuatannya, yakni segala kenikmatan yang ia miliki, segala kebaikan, kesehatan, ilmu, tenaga, harta yang ia miliki, hendaklah ia manfaatkan semuanya untuk kebaikan dan untuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari komentar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa hendaklah seorang mukmin itu jangan sekali-kali untuk melakukan suatu dosa walaupun sekecil apapun, karena dosa sekecil apapun jikalau sampai terbawa mati lalu kemudian belum mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di akhirat nanti tidak ada balasan selain neraka. Sedangkan neraka adalah suatu tempat yang mana makhluk manapun tidak akan sanggup untuk diam di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar
وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه حيث لم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة